Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Ivan Pato Serapa, SPT MSI. Bidang ilmu saya adalah sosial ekonomi peternakan. Saya bekerja di lembaga Unkeswina Sumba. Dan pada tahun 2018 saya datang ke sini dan mengajar di program studi peternakan. Dan saya mengampu mata kuliah beberapa di bagian sosial ekonomi. Di antaranya adalah penyuluhan pembangunan. Ini kode mata kuliahnya adalah PTK 21/306, SKS-nya adalah 3. Saya mengajar di mereka di semester 6. Dan untuk mengetahui deskriptif mata kuliah penyuluhan, jadi mata kuliah penyuluhan ini mencangkup topik-topik yang berkaitan dengan 1. Pembangunan, 2. Tentang ruang lingkup, dan 3. Tentang etika penyuluhan, di mana sebagai dasar tentang bagaimana etika orang bekerja. Jadi mahasiswa di sini diharapkan akan belajar tentang bagaimana cara komunikasi sebagai dasar penyuluhan, adopsinya bagaimana, dan difusi, serta dalam mereka merencanakan sebuah program. Program itu adalah program saat mereka memberikan penyuluhan di masyarakat, dan implementasinya serta evaluasi berdasarkan dari program-program mereka jalankan. Jadi di sini mahasiswa juga diharapkan mengetahui tentang kelembagaan penyuluhan dan peran-peran kelompok tani ternak dalam melaksanakan penyuluhan. Jadi setelah itu mahasiswa juga akan belajar bagaimana caranya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengaplikasikan antara teori dengan di lapangan. Jadi di sini yang programnya mereka jalankan di sini biasanya tuh di pertemuan 9 sampai 15, karena di semester 6 di tahun 2024-2025 kami di sebagian prodi atau dosen sudah menjalankan tentang PJBL, Project Basic Learning. Jadi Project Basic Learning ini berlandaskan dari mahasiswa-mahasiswa yang selama mereka kuliah mereka tuangkan ke dalam lapangan dari pertemuan 9 sampai 15. Jadi tujuan ini untuk apa? Untuk meningkatkan mereka punya keterampilan kepada siapa? Kepada mahasiswa dalam bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat dan membuat program dan implementasinya bagaimana, serta evaluasi guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kelompok tani. Hal ini juga memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dalam membuat suatu produk, baik itu produk dari hasil-hasil peternakan maupun yang dari hasil-hasil ikutan peternakan. Selain itu juga mahasiswa akan memiliki keterampilan untuk bagaimana cara mereka untuk identifikasi, cara mendiagnosa dan memecahkan masalah ekonomi yang ada pada masyarakat. Dan semoga kalian ini juga cukup untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di masyarakat, dan di sisi lain juga mempersiapkan tenaga penyuluh di pemerintahan yang dapat berdaya saing dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan CPL pada mata kuliah penyuluhan pembangunan, CPL 1 tentang sikap itu ada 3. Bagaimana cara kita menghargai tentang keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang esensial dan orang lain. Yang kedua, dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga adalah bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu CPL 1 tentang sikap. Kalau CPL 2 tentang keterampilan umum, di sini ada 2. Bagaimana mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan dapat diukur. Yang kedua, mampu mengelola dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing atau kolegan atau sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Sedangkan untuk CPL 3 tentang pengetahuan, di sini mereka konsep teoritis penyelesaian masalah peternakan yang berbasis saintifik. Sedangkan CPL yang keempat tentang keterampilan khusus, yaitu mampu memanfaatkan iptek peternakan dalam mengarahkan dan membina kegiatan peternakan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan iptek peternakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang untuk CPL. Sedangkan untuk CMK, di sini ada CMK 1 tentang bagaimana caranya menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, serta berbangsa dan kepercayaan. CMK 2 tentang bagaimana kontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. CPL yang ketiga
adalah bagaimana bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, tentang mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan dapat diukur. Yang kelima, mampu mengarah dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolegan, atau sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Sedangkan untuk yang keenam adalah dapat menguasai konsep teoritis dalam menyelesaikan masalah peternakan yang berbasis sensitif. Yang ketujuh, tentang mampu memanfaatkan iptek peternakan dalam mengarahkan dan membina kegiatan peternakan. Yang ke-8 adalah dapat mampu mengaplikasikan iptek peternakan di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi yang untuk JPL dan CMK, maka ada 11 bahan kajian di materi perkuliahan mata kuliah penyuluhan pembangunan. Yang pertama tentang ruang lingkup penyuluhan pembangunan. Yang kedua, peran penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan. Yang ketiga, fungsi, filosofi, tujuan dan prinsip dan etika penyuluhan. Yang keempat, penyuluhan itu sebagai salah satu proses pendidikan. Yang kelima adalah bagaimana cara kita proses komunikasi, bagaimana caranya proses adopsi dan difusi dalam melakukan penyuluhan. Terus yang keenam, inovasi dalam penyuluhan itu dan karakteristiknya bagaimana. Dan yang ketujuh, bagaimana proses adopsi dan difusi dalam penyuluhan. Jadi yang materi yang ketujuh ini terkait dengan saat kita sudah selesai memberikan penyuluhan, yaitu bagaimana masyarakat sudah bisa mengadopsi atau difusi. Yang ke-8, bagaimana caranya kita membuat perencanaan dan melakukan pelaksanaan program penyuluhan. Yang ke-9 adalah bagaimana membuat media penyuluhan. Yang ke-10 adalah bagaimana menjelaskan evaluasi program penyuluhan. Dan terakhir adalah bagaimana menjelaskan tentang kelembagaan penyuluh dan peran kelompok tani dalam penyuluhan. Metode pengerjaan mata kuliah dengan pembangunan sini dilakukan dengan dua, yaitu tahun PDKAS dengan PJPL modifikasi ini, yaitu mereka membuat satu masalah sebuah yang akan dilakukan. Dan ini terakhir adalah mereka membuat artikel atau dorongan PKS dan membuat penilaian di sini, yaitu tugas yang mereka 10%, laporan praktikum adalah 20%, 3 adalah proyek ini yang mereka turut ke lapangan itu sekitar 50%, dan ujian tingkat semester itu adalah 10%, dan ujian terakhir semester itu adalah 10%. Inilah komponen dengan penilaian selama dari tahun 1 sampai pertemuan 12. Dan ada pun juga tugas-tugas yang nanti mereka membuat dalam PJBL, yaitu pertama mereka membuat media dan metode penjualan apa yang mereka terapkan kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana masuk ke lokasi masyarakat untuk melihat apa permasalahan mereka dan lembaga-lembaga kelompok tani terhadap apakah sudah ada atau belum. Terus yang ketiga, bagaimana mengusung program penyuluhan, terus bagaimana menentukan kapan pelaksanaannya dan kapan mereka melakukan evaluasi program, dan terakhir adalah menghasilkan produk, yaitu produk apakah lokasi, bank ataupun yang lainnya, dan terakhir adalah video dan aplikasi. Dan itulah yang untuk mata kuliah penyuluhan pembangunan masyarakat. Jadi inilah bahan-bahan kajian dalam satu semester dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Jadi yang pada hari ini saya akan masuk tentang bagaimana cara membuat suatu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pada pertemuan ke-13 pada minggu hari ini. Oke, itu saya sekian dan terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Sebelum mulai mata kuliah pembangunan, topiknya saya ketemu Angga pimpinan anggota selanjutnya kita belajar. Terima kasih Angga. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-11 terkait dengan persiapan media penyuluhan yang akan dilakukan. Jadi ini yang masih terkait dengan di pertemuan 12 tentang media. Jadi yang pertemuan ini sudah yang kalian harus ada di lapangan. Tetapi kan saya kasih penjelasan dulu supaya kalian turun di lapangan mengerti apa yang kalian harus buat di lapangan terkait dengan media. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan 12 atau 13, ada poinnya kita akan kembali ke pertemuan 12. Bagaimana cara kita membuat media baik atau syarat-syarat apa saja? Yang pertama itu harus sederhana, mudah dimengerti,
dan dapat dikenal. Yang pertama, dari kalian membuat media itu harus masyarakat mudah mengerti dan paham. Jadi jangan contoh kalau kalian pakai bahasa ini ya, contoh bahwa bilang fesis atau berkata fesis, jadi harus bilang kotoran. Yang kedua, harus kalian mengubahkan ide-ide baru terkait dengan walaupun kalian sudah banyak praktikum dengan dosen lain, tetapi kan kalau kalian membuat formula baru untuk kalkulasi menggunakan satu kilogram, bagaimana kalau kita tambah sehingga kilogramnya disingkat atau sehingga kilogram. Terus yang kedua, itu dapat menarik perhatian. Perhatian kepada siapa? Adalah masyarakat kepada kalian sebagai seorang penyuluh. Terus yang keempat, harus mengesankan sebuah namanya ketelitian. Harus berani, harus melihat jadi bahwa apa sih mereka butuh. Jadi untuk kalau kalian nanti melakukan penyuluhan di masyarakat, kalian harus pilih bahwa apa yang mereka butuh. Bukan misalkan kita punya mau ke masyarakat. Jadi kita harus butuh apa yang mereka butuhkan. Terus yang berikutnya adalah harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti kepada masyarakat. Dan yang berikutnya adalah mengajak sasaran untuk masyarakat terkait dengan bagaimana caranya memperhatikan, bagaimana cara mengingat, dan mencoba serta menerima kalian punya ide-ide yang kalian bawakan di dalam media. Yang pertama, yang kedua, bagaimana peranan media penyuluhan dapat ditinjau dari beberapa segi. Segi pertama adalah segi proses komunikasi. Bagaimana caranya kalian komunikasi ke masyarakat, bagaimana caranya kalian membuat pelaksanaan dalam penyuluhan. Dan yang kedua, bagaimana caranya segi proses belajar. Di sini kalian akan belajar berbicara di depan umum. Kalian menyampaikan materi yang ada di kalian di perguruan ini. Terus yang ketiga adalah dari segi peran. Peran itu kalian punya sampel-sampel yang kalian sudah buat di masing-masing kelompok. Contoh saja kalau kalian mau membuat buku, apakah buku bekas atau buku cair atau POC, itu kalian harus membuat dulu sebelum bawa ke masyarakat. Kenapa harus membawa ke dulu sebelum bawa ke masyarakat? Karena kalian sudah akan fermentasi POC atau buku bekas memakan waktu 2 minggu. Terus yang ketiga, kalian harus menentukan jenis media apa yang kalian gunakan. Itu harus memperhatikan siapa sih yang kalian alami. Apakah masyarakat yang mempunyai pendidikan SD atau membutuhkan pendidikan sarjana. Kalau pendidikan SD berarti kalian harus memiliki media yang bisa mereka terima. Terus yang kedua, apa yang kalian harapkan dari peserta atau masyarakat? Apa yang kalian harapkan? Apakah cuma datang memberikan penyuluhan selesai pulang? Tapi kalau penyuluhan yang baik itu ada di tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah di mana mereka kalian memberikan contoh, yaitu namanya personel. Personel kita ada namanya pretest dan post-test. Pretest itu untuk mengukur tingkat pengetahuan mereka sebelum kalian memberikan pelatihan. Kalau post-test artinya sudah. Terus ada lagi namanya, kalau kalian mengambil di THT, ada namanya uji survei kepuasan atau uji objektif. Objektif itu terkait dengan rasa, aroma, tekstur dalam media. Terus di mana kalian akan melakukan pelatihan? Di mana kalian melakukan penyuluhan? Apakah di luar desa atau di rumahnya masyarakat? Terus habis itu metode belajar apa yang kalian gunakan? Apakah metode pembelajaran kelompok, kalau menggunakan activity atau personal? Terus habis itu media penyuluhan apa saja yang kalian gunakan? Media apa yang kalian gunakan? Apakah kalian cuma menggunakan media visual atau menggunakan media lain? Terus habis itu bagaimana caranya kalian mengukur tingkat efektivitas pelatihan yang kalian penyuluhan itu dengan evaluasi. Evaluasi itu adalah kalian akan menanyakan
beberapa pertanyaan terkait dengan apakah mereka akan memberikan adopsi atau difusi. Terus taksonomi media itu ada 3 hal. Kalau dia dari sisi sifatnya bagaimana, terus kalau dia dari sisi kemampuan untuk menyangkut seseorang, dan terakhir adalah bagaimana cara penggunaannya. Itu yang untuk review pertemuan 12. Sekarang kita masuk ke pertemuan 13, yaitu saya harapkan ada 3 penjelasan. Yaitu pertama, kalian dapat mengetahui dan memahami persiapan dalam media kependudukan. Terus yang kedua, kalian dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan kependudukan. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mengetahui dan memahami evaluasi media kependudukan. Menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan dalam persiapan? Menurut kalian, kalau saya kasih tugas kalian di bulan hari ini, apa yang kalian harus lakukan persiapan? Ada yang mau menjawab? Ada tidak? Apa yang kalian lakukan dalam proses persiapan? Langkahnya apa yang kalian? Oke, kalau tidak ada, yang pertama kalian meminta surat dari Rodi, yaitu desain jadi kita Sari. Untuk apa suratnya? Adalah kalian membawa ke kantor desa. Kalian minta surat kapan kamu bisa penyuluhan itu. Terus yang kedua langkahnya adalah ketemu dengan aparat desa. Untuk apa? Untuk menentukan kapan kalian punya jadwal, kapan masyarakat ada waktunya. Terus yang ketiga, kalian sudah membuat jadwal kapan kalian melakukan persiapan, kalian kapan melakukan pelaksanaan, dan kapan melakukan evaluasi. Terus habis itu kalian harus menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat. Untuk apa? Kalian membuat sambutan yang tadi saya bilang. Kalian harus membuat sambutan memang sebelum turun ke lokasi. Karena contoh kalau membuat lokasi atau pupuk atau lokasi lase itu membutuhkan waktu 2 minggu. Kalau tanya saya, kalau kalian sekarang mau buat, tanya saya sudah masuk ke pertemuan 15 tahun. Berarti pertemuan 15 itu sudah masuk di topik yang lain. Jadi sehingga bagaimana caranya kalau negosiasi, cara kalian sedang harus buat dari pertemuan 11 untuk menghemat waktu. Terus habis itu kalian harus membagi tugas dan tanggung jawab. Siapa yang nanti yang membuka, siapa membuka adalah MC. Siapa yang nanti di dalam lapangan, siapa yang nanti yang membuat, siapa yang potong dan begitu. Terus habis itu cara pembuatan media itu khususnya yaitu uji kepuasan dan uji pengalaman. Sedangkan untuk media penyuluhan bisa dalam bentuk template atau post. Jadi contoh, kalau kita bilang pelaksanaan, ini sudah yang kalian sudah harus buat. Media-media yang kalian harus gunakan, contoh saja, ini yang ditampilkan di slide adalah yang kalian sudah gunakan dalam melakukan penyuluhan. Jadi, template apa yang kita bicara, yaitu pertama harus ada dia punya latar belakang sedikit saja, baik itu 1 paragraf atau 2 paragraf. Habis itu masuk ke alat dan bahan, alat-alat apa yang kalian gunakan, bahan-bahan apa yang kalian gunakan. Terus yang ketiga terdapat adalah prosedur kerjanya. Prosedur kerjanya itu datang. Contoh kalau kalian membuat lokasi itu langkah pertama, berarti kalian siapkan telur. Habis itu siapkan garam. Telur itu langkahnya apa? Harus dibersihkan dulu. Kenapa alasannya harus dibersihkan telur dari kotoran adalah supaya saat kalian melakukan fermentasi, jangan beberapa yang dari kotoran itu masukin. Karena kalau saya fermentasi itu dia punya kalau telur itu sudah melunak sehingga masuk ke arah. Dan saya kan menurut kalian, kenapa telur asin? Apa telur biasa kalau fermentasi ke asin, istri asin? Tanya saya kan, telur kan murah dan dia tidak ada
kira-kira kecil. Tadi kenapa bisa masuk? Nah, tadi sudah yang sangat fermentasi. Dia menurut kecil otomatis. Jadi itulah yang di dalam media. Oke, terus yang ketiga adalah evaluasi media menyeluruh. Jadi evaluasi media menyeluruh ini yang kalian lakukan kenapa? Yang pertama, kalian sedang personel di survei kepuasan. Kenapa ada bisa berkepuasan? Contoh, pasti kalian berpikir waktu apa lagi tidak bisa berkepuasan karena gini, kita akan luaskan, kita mau materi, apakah mereka puas atau tidak? Kalau tidak puas berarti kita buat apa lagi? Itu gunanya. Terus yang kedua adalah konsep personel uji yaitu bagaimana caranya konsep personel membuat kalian sapi gimana rasa gimana 1 sampai 5 skalanya. 1 itu apa, 2 itu apa, 1 ini itu apa. Supaya saat keluarga atau saat keluarga coba, oh enak, berarti ya tahu mau berapa, mau 4 atau mau 5. Terus ada yang ketiga adalah personel uji aborsi dan difusi. Gunanya apa? Ini sudah cerita kita penyuluhan. Jangan kita melakukan uji adopsi dengan uji difusi karena apa? Saat kita pelatihan penyuluhan, tidak pernah kita tanggal masyarakat melihat apakah mereka sudah mendapat usaha yang kita ajak sama mereka di dalam mereka punya kehidupan sehari-hari. Kenapa harus ada yang begitu? Karena kembali lagi adalah kita harus meningkatkan ekonomi masyarakat supaya kita bisa berdampak bagi kehidupan mereka. Jadi itulah gunanya dilakukan evaluasi adopsi dan difusi. Dan terakhir, kalian dalam membuat video dari persiapan pelaksanaan dan evaluasi membuat video supaya apa? Supaya kalian apa? Dan saya koreksi bahwa beda-beda kalau kan persiapan bagaimana, pelaksanaan itu bagaimana, dan evaluasi itu bagaimana. Jadi contoh saja namanya uji survei kepuasan ada 10 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu mengetahui pembuatan durasi atau kapal atau publik? Kalau jawab ya, mungkin pertanyaan kedua dan seterusnya. Kalau untuk uji ini juga sama, yang ini namanya post test. Jadi post test ini yang terakhir saat kita sudah selesaikan penyuluhan. Jadi ditanya bagaimana materi yang kita sampaikan, apakah mereka puas atau tidak. Dan beda kan, yang namanya pre dan post. Terus habis itu, ya ada namanya lagi uji kontrolektif. Jadi ada rasa tanyanya dapat dengan susah saja sekalian bisa lihat. Ini kalau lihat atau tidak lihat kan. Jadi contoh kalau punya otoriti kalau rasa itu ada 4 kategori. Jadi tidak enak, paling enak, enak dari masyarakat. Ini siapa yang isi adalah masyarakat yang coba kalian punya produk apa ya makanan. Kajian mungkin bisa mengatakan hasil kan, yang mungkin kan. Jadi yang muncul di outlet ini khusus untuk makanan seperti kapal asing, stick, nugget kan bagiannya. Ini yang bisa diuji. Tapi kalau pupuk bekas ya, pemakas elastik itu ya bisa diuji sama manusia kan. Tapi bisa dicoba pada tanaman atau tanah. Karena yang dimana pupuk pasti kalian sudah pernah diajarkan sama teman-teman dosen. Kalau kita menyimak secara awal dalam bisa terdapatkan timbang akhir, apakah luar tidak? Jumlahnya berapa? Ya, ya namanya diuji jalan juga. Kalau tumbuhan bisa kita ukur berapa nilainya tumbuhannya. Inilah yang belum menjawab etik dengan bahan makanan yang paling murah.
Dan inilah yang terakhir adalah evaluasi adopsi dan diskusi. Jadi semua sudah saya dilakukan menanyakan apakah bapak mama sudah melakukan atau belum. Kalau belum ditanya alasannya kenapa. Kalau sudah apa alasannya. Jadi inilah pertemuan 13 kesimpulannya. Kalau kita dalam melakukan pemenuhan itu kita harus memperhatikan 3 hal. Bagaimana cara kita membuat persiapan di kelompok atau persiapan pribadi dalam pemenuhan. Terus yang kedua, pelaksananya bagaimana? Apakah kalian menggunakan link yang tidak sampai yang sudah kalian buat atau tidak? Terus evaluasi apakah kalian mau menonton porsi sebagai puasa atau domestik harus sampai evaluasi atau tidak difusi. Dan inilah yang materi kesimpulan. Jadi penyuluhan itu bukan cuma diajar di sebentar, karena penyuluhan itu bukan proses belajar, tapi belajar non-formal. Tidak menempuh pendidikan S1 atau menempuh pendidikan SD sampai S1. Jadi inilah referensi yang kami bisa gunakan, yang kami bisa cari baca dan lain-lain. Sebab saja kalau di dalam nomor video ini saja cuma sedikit sekilas saja, kalian bisa lihat lainnya. Ini yang tadi survei lokasi. Ini yang untuk pengenalan alat yang kalian siapkan. Kalian harus siapkan alat-alat dan bahan dan kalian jelaskan. Dan ini bisa juga kalian menggunakan nanti saat kalian mau ke duluan ya. Tinggal di sini ada info saja. Tapi kalau tidak, berarti kalian menggunakan yang si biasanya coblos. Ini yang mereka lagi praktek membuat sampai yang sudah turun ke lapangan. Ini yang sampai yang sudah dibuat, sudah disimpan selama 2 minggu. Ini kalkulasi yang mereka buat. Ini yang saat pelaksanaan mendapatkan penyuluhan. Jadi bawa materi dengan langsung pakai di lapangan. Tapi sudah dibawa juga sampai yang terjadi. Kan menghemat waktu. Karena kan tulisannya masyarakat kan waktunya dulu yang sudah jadi kalau mereka mau coba. Tapi kalau cuma kita bikin bicara itu nampak supaya nggak untuk masyarakat gitu. Ini yang mereka sudah pergi untuk evaluasi menanyakan apakah mereka sudah mencoba dengan menerapkan itu adalah adopsi dan dimensi. Ini yang mereka dicek untuk bola balik. Jadi itulah yang di dalam video di mana harus persiapan pelaksanaan dan evaluasi. Itulah di pertemuan 13 dan ingat minggu depan kalian sudah termasuk praktek. Jadi harus proyeknya kalian sudah membuat memang sampai sebelum turun lapangan. Itu saja dan tidak akhiri saja dan sudah tolong dan saya doa. Terima kasih. Demikian latihan video untuk pernyataan diri dosen dalam menunjukkan dia dalam perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Ini saya sampaikan atas nama saya dan juga Profesor Pak SPT MSI. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua kami.